Selanjutnya kita melihat bagaimana perjumpaan Tuhan dengan murid-muridnya. Ini di dalam pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Puji Tuhan, saudara-saudari, setelah Tuhan ditemui oleh Maria, maka Tuhan datang menemui para murid-muridnya. Tujuan Tuhan datang pada murid-muridnya adalah untuk menggenapkan apa yang pernah dikatakan kepada mereka. Kalau kita mengingat kembali di dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16, itu adalah sejumlah perkataan Tuhan yang intinya adalah dia menjanjikan satu penolong yang lain, atau bahasa Yunani itu parakletos, penghibur, pengantara, pembela. Dan ini digenapi di dalam Yohanes pasal 20 ini saat Tuhan datang mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini tak lain adalah diri Tuhan sendiri. Roh Kudus ini adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung akhir menjadi Roh itu. Maka kita bersyukur Injil Yohanes memberitakan dua aspek di dalam keselamatan Allah yang diberikan kepada kita. Aspek pertama adalah firman menjadi manusia. Ini adalah untuk aspek penebusan, meletakkan dasar bagi keselamatan kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus dari tubuh daging ini, manusia ini, melalui mati dan bangkit, telah menjadi Roh pemberi hayat, atau Roh Kudus, atau Roh itu. Makanya Yohanes ini menggenapkan dua hal ini. Kita bersyukur, saudara-saudari, Injil Yohanes tidak diakhiri dengan keterangkatan Tuhan ke sorga yang terbuka yang disaksikan para murid-muridnya. Tapi Injil Yohanes yang adalah Allah sebagai hayat diakhiri dengan bagaimana Yesus mengembuskan dirinya ke dalam murid-muridnya sebagai Roh itu. Kita bersyukur di dalam ayat 19 ini Tuhan mewahyukan dirinya kepada murid-murid dan mereka akhirnya bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, kalau di awal kita melihat Maria bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan hasilnya adalah Tuhan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus ini kepada kita. Dan akhirnya kita semua bisa bersukacita untuk melihat Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus datang, dia memberikan hayatnya kepada kita, supaya hayat ini yang adalah Roh itu menjadi realitas di dalam hidup kita. Jadi pengembusan Roh Kudus ini adalah supaya murid-muridnya mengalami realitas kehidupan Tuhan yang sebelumnya Tuhan secara tubuh daging, sekarang secara batinia, tubuh roh yang bisa tinggal di dalam murid-murid. Saudara-saudari, apakah Anda lebih suka Tuhan yang tinggal di luar atau Tuhan yang tinggal di dalam? Kita harus memilih Tuhan tinggal di dalam kita sebagai Roh itu. Karena dengan Dia tinggal di dalam kita, kita mengalami realitas hidupnya di dalam kita. Oh, betapa sukacitanya Tuhan tinggal di dalam kita. Maka dikatakan di sini, Tuhan mengembuskan Roh Kudus ke dalam mereka. Saudara-saudari, kalau Tuhan mengembus, bagaimana sikap kita? Maka kita menghirup. Tuhan mengembus, kita menghirup. Tuhan memberi, kita menerima. Waktu kita menghirup Tuhan, kita juga perlu mengembuskan, saudara-saudari. Apa yang kita hembuskan? Ada segala unsur negatif yang alamiah. Saya menemukan satu kidung 210,
Yang kornya mengatakan, ku hembuskan duka cita, dosa, nistaku, ku hirup dan hirup saja segenap limpah. Kidung ini sangat baik sekali. Ini adalah pengalaman bagaimana kita ini menghirup kelimpahan Kristus. Hasilnya adalah kita bisa menghembuskan. Di ayat 2, ku hembuskan kehidupanku. Di ayat 3, ku hembuskan rantai dosaku. Di bait keempat, ku hembuskan rana murungku. Di bait kelima, ku hembuskan penyakitku. Dan terakhir, ku hembuskan rasa dambaku ke dalam telingamu. Saudara-saudari, waktu kita menghirup Tuhan, maka kita hembuskan semua dosa cemar kita. Pada waktu pagi hari kita bangun, kita menikmati Tuhan, adalah kita menghirup Tuhan, saudara-saudari. Hasilnya adalah kita menghembuskan semua diri kita yang cemar, yang dosa. Puji Tuhan, inilah siklus hayat kita. Waktu kita menghembuskan, kita menghirup Kristus. Oh, Kristus hari ini telah menjadi roh hayat di dalam Anda dan saya. Waktu kita datang ke meja Tuhan, kita menikmati roti dan cawan. Kita bersyukur Tuhan melalui Dikau mati dan bangkit. Dikau hari menjadi roh hayat di dalamku. Saudara-saudari, ada satu tambahan bahwa roh hayat ini yang dikatakan Yohanes pasal 20-22, ini berbeda dengan janji Bapa yang di dalam Kisah Para Rasul, yaitu mengenai roh Pentakosta. Kalau di dalam Injil Yohanes, bahwa roh yang diterima oleh murid, yang dihembuskan oleh Tuhan, ini adalah roh untuk mengalami realitas Kristus di dalam hidup mereka sehari-hari. Atau roh yang kita terima ini, di dalam Yohanes ini, adalah untuk realitas Kristus di dalam penghidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, yang juga pernah disebutkan dalam Injil Lukas, ini adalah mengacu kepada roh yang dicurahkan untuk pekerjaan, kuat kuasa untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari, dua aspek ini hari ini telah ada di dalam Anda dan saya. Di dalam kita mengalami Roh Kudus untuk pengubahan hidup kita, untuk pertumbuhan hayat kita, dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Di luar kita mengalami pencurahan Roh Kudus ini adalah untuk kita menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil Kerajaan. Situasi belakangan ini, pandemi ini, saudara-saudari, di mana kekhawatiran semakin lama semakin bertambah. Kebingungan. Banyak orang meronta-ronta dalam hidupnya. Tapi kita juga mungkin mengalami suasana ini. Tapi ketahuilah, saudara-saudari, hari ini Tuhan sudah menjadi Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Dia juga memiliki roh kuasa yang sudah dicurahkan ke dalam Anda dan saya. Hari ini kita bisa menikmati Kristus, menikmati di aspek batinia, supaya kita dipenuhi oleh Dia. Kita menghirup Dia, kita menghembus semua yang negatif. Dan kita juga ada roh kuasa untuk kita terus memberitakan Injil. Kita membawa orang kepada Tuhan, membawa mereka mengalami kuat kuasa Tuhan. Agar dalam situasi ini, kita semua tetap berada di dalam damai sejahtera. Oh, kita damai sejahtera yang kita terima ada juga untuk kita menerima amanat supaya kita juga diutus oleh Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus Kristus, Bapa menyertai Kristus, maka Kristus juga mengutus kita di dalam penyertaan di dalam kita. Kita juga bisa memperluaskan, melipat gandakan perluasan hayat ini. Sekali lagi berita ini sangat baik, saudara-saudari. Ini adalah pengalaman kita bertemu dengan Tuhan baik aspek pribadi maupun di dalam aspek korporat, dan kita menerima Tuhan di dalam kita, baik menerima dalam manusia batin ini kita, sampai kita bisa meneruskan menjadi kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Semoga Tuhan merahmati kita, berita ini menjadi aplikasi, menjadi berkat bagi kita semua. Amin.